Monumen Tugu merupakan simbol dari kota Yogyakarta, yang biasanya menjadi salah satu objek wisata yang paling digemari di kota ini. Namun, penataan Tugu pada tahun 2020 ini menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Selain menimbulkan kemacetan, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa penataan Tugu ini hanya untuk menghabiskan anggaran pemerintah pada akhir tahun. Mengingat pada tahun 2018 lalu, pemerintah kota Yogyakarta telah melakukan penataan pada Tugu, seperti mengganti batu andesit. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apa tujuan dibalik penataan Tugu pada tahun ini? Dan bagaimana pendapat masyarakat? Mari kita cari tahu jawabannya. Kemarin sih sebenarnya lihat penataan ulang di daerah Tugu itu kaget sih, maksudnya lihat-lihat itu kok ditata lagi, buat apa ya? Daripada ditata lagi kan kemarin udah bagus sebelumnya, daripada ditata lagi mending biaya-biaya yang buat penataan dibuat hal lain, infrastruktur lain yang lebih bisa bermanfaat. Nah, contoh sederhana kan nih, bangku itu udah kayak gini, diganti aja lah ini. Selain itu kan juga imbas dari penataan itu ada kemacetan. Penataan kok cuma di kawasan daerah Tugu, Malioboro. Mbok ya dananya itu di kawasan daerah Kumuh, bantaran sungai. Daerah Tugu kan masih bagus, sama Malioboro juga gitu. Baik, saat ini saya sudah berada di Komplek Balai Kota Yogyakarta, tepatnya di depan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Dan hari ini saya akan interview dengan Ibu Umi, selaku Kepala Bidang Bina Marga. Mari ikuti saya ke dalam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas. Terima kasih atas waktunya, Ibu ya. Ya. Ya, jadi saya dan kru hari ini datang ke sini ingin menanyakan perihal mengenai penataan Tugu, Ibu, yang sejauh ini jadi pembicaraan di masyarakat, cukup banyak di sosial media juga. Jadi untuk lebih jelasnya sebenarnya apa tujuan dibalik penataan Tugu itu, Ibu? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Tugu merupakan pusat kota Yogyakarta, jantungnya kota Yogyakarta, dan merupakan inti dari sumbu filosofi yang itu merupakan sekarang sedang diusulkan untuk menjadi salah satu warisan dunia. Untuk itu kita mencoba merevitalisasi kawasan Tugu supaya Tugu menjadi kawasan yang benar-benar menjadi tujuan wisata, dan yang utama kita mencoba Tugu bersih dari sampah visual. Sampah visualnya adalah kabel yang sekarang berseliweran di sekitar Tugu. Nanti setelah selesai semua kabel akan turun ke bawah sehingga Tugu menjadi bebas dari kabel. Seperti itu. Baik, kalau yang saya lihat dari sosial media, Ibu ya, ada beberapa gambar yang sudah dipublish dari dinas. Saya melihat ada beberapa perubahan seperti jalan untuk pedestrian dan ramah untuk disabilitas. Itu bagaimana, Bu? Iya, jadi sekarang kita mencoba bahwa yang namanya pedestrian itu adalah fungsi utamanya untuk pejalan kaki. Kita tidak akan membedakan pejalan kaki yang non-disabilitas dan disabilitas.
Sehingga kita sekarang mencoba bahwa semua pedestrian adalah ramah untuk disabilitas, sehingga teman-teman disabilitas bisa nyaman untuk menikmati kawasan yang ada di Kota Yogyakarta. Di samping itu kita juga mencoba menata infrastruktur yang ada di bawah Tugu, yang ada di bawah Simpang Tugu, sehingga ke depan ketika ada perbaikan infrastruktur sudah tidak merubah Simpang Tugu lagi, sehingga kita sudah perbaikan menyeluruh sampai dengan saluran air limbah, kemudian sampai dengan PDAM seperti itu. Baik, untuk pertanyaan lain mengenai Tugu yang menjadi titik berat di masyarakat adalah kenapa terkesannya Kota Yogyakarta itu hanya dititik fokuskan ke Tugu dan Malioboro, Bu? Sebenarnya kita juga menata beberapa kawasan yang lain seperti Jalan Suroto, Jalan Jenderal Sudirman, itu pedestrian sudah kita tata menjadi ramah untuk disabilitas. Sebenarnya pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya menata kawasan-kawasan strategis, kami juga menata kawasan-kawasan kumuh seperti yang ada di sepanjang Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo seperti itu. Baik, apakah ada contoh lain untuk pembangunan lain di Kota Yogyakarta dan tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu? Pembangunan di Kota Yogyakarta sebenarnya banyak sektor, salah satunya yang kami sampaikan tadi kumuh. Bagaimana kita pemerintah Kota Yogyakarta menata kawasan dari yang kumuh menjadi kawasan yang tidak kumuh, kawasan yang nyaman untuk hunian. Salah satu mungkin yang sudah berhasil ada di Kelurahan Giwangan yang ada di sepanjang Sungai Gajah Wong. Salah satu yang mulai tenar sekarang yaitu adalah Bendung Lepen seperti itu. Iya, betul. Untuk beberapa titik penataan Kota Yogyakarta ada yang difokuskan untuk pedestrian ya, Bu ya? Ya, ada beberapa yang untuk kepedestrian dan beberapa juga untuk lingkungan kumuh seperti itu. Jadi kita fokusnya di beberapa tempat. Saya sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu kawasan pedestrian di Kota Yogyakarta. Seperti yang dikatakan Pak Ud tadi, seperti inilah gambaran kawasan Tugu nantinya. Bersih, nyaman, bebas akan kabel yang semerawut, dan tentunya ramah untuk pejalan kaki. Saya Alan Rifka dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe video ini.